ini mengislamkan suku. Seperti contoh Nabi SAW waktu menawarkan Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anha. Ini salah satu anak daripada kepala suku Al-Harith, ya. Dari suku Mustaliq, ya. Waktu itu Juwairiyah menjadi harta rampasan perang dan Nabi SAW tawarkan, kalau kamu masuk Islam saya akan nikahi kamu. Maka akhirnya dia pun masuk Islam dan Nabi SAW bebaskan, dan karena dia dibebaskan dinikahi oleh Nabi SAW, maka seluruh sahabat membebaskan sukunya dia. Makanya Aisyah berkata, radhiyallahu anha, yang hadir juga dalam peperangan tersebut dan menghadiri pernikahan ini, ya, maka mengatakan tidak ada orang lebih mulia daripada Juwairiyah, di mana karena pernikahan dia dengan Nabi SAW, maka kaumnya terbebaskan dari tawanan perang. Terkadang Nabi SAW juga menikah karena ingin membantu, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana Ummu Salamah lebih tua dari Nabi SAW, dan beliau menikahi karena Ummu Salamah butuh pendamping, gitu ya. Terkadang juga dalam rangka penjelasan hukum syariat, seperti pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, yang merupakan mantan istrinya Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi SAW. Karena anak angkat itu bukan anak kandung, tidak dianggap istrinya itu anak mantu yang menjadi mahram, ya. Karena dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala mahram, ya. Dalam arti kata di sini, kalau seseorang menikah dengan misalnya laki-laki menikah sama perempuan, saya menikah misalnya sama seorang wanita, maka ibu istri saya itu akan menjadi mahram abadi, kan gitu. Begitu juga saya akan menjadi mahram abadi. Jadi timbal balik, dia akan menjadi mahram abadi anak mantunya, dan anak mantu akan menjadi mahram abadi buat mertuanya. Nah seperti itu, sama aja kalau dibalik, istri saya menjadi anak mantu dari ayah saya, atau mahram abadi buat ayah saya pun mahram buat istri saya. Walaupun misalnya suami saya sudah tidak bersama. Nah ini tidak terjadi pada anak angkat. Ada dulu satu syariat, ada satu kejadian, Zaid bin Harithah menikah dengan Zainab binti Jahash. Lalu rumah tangga mereka tidak bisa dilanjutkan, terjadilah perceraian. Setelah selesai perceraian, Allah Subhanahu Wa Taala yang menikahkan Nabi SAW dengan Zainab untuk menjelaskan sebuah hukum, kalau boleh menikah dengan mantan pasangan anak angkat, kalau anak kandung tidak boleh. Ya, nah seperti itu kurang lebih. Yang terpenting adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menekankan bahwa Nabi SAW hanya mengikuti wahyu dan bukan keputusan beliau sendiri. Pernikahan-pernikahan ini pun semua terjadi karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terbantahkanlah semua syubhat daripada para orientalis tersebut. Dan Allah mengekalkan dalam surah An-Najm, surah nomor 53 ayat 3